Pembahasan pertama tentang ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan di alam jaga. Dalam bahasa Arab di alam ru'yah atau yaqadzah. Kedua-duanya termasuk ajaran yang diajarkan oleh mahaguru kita, mursyid kita, kaum sufi. Masalah ini penting untuk dipahami dan jangan sampai dibikin pemahaman seperti ini. Itu menurut mereka di Quran hadis tidak ada. Itu orang-orang thariqah biasa begitu. Untuk kita orang syariat gak ada, itu tidak ada. Ini ucapan bahaya, sangat berbahaya. Ucapan batil. Kata Mahaguru al-Imam al-Habr Al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, pendiri Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah Ahli Sunnah Al-Jamaah Indonesia. Beliau itu Syekhul Syariah, juga Syekhul Tariqah, pun Syekhul Haqiqah. Jadi dibilang faqih ahli syariat ya iya, dibilang ahli tariqah juga ahli, bahkan sudah sampai ke ahlul haqiqah. Beliau mengatakan at-tasawwuf huwa ainus syariah. Jadi tasawuf itu, ajaran-ajaran sufi itu yaitu syariat gitu. Mau tahu syariat yaitu. Kalau bahasa saya begini supaya lebih mudah dipaham, hasil dari ilmu syariah ya ilmu tasawuf. Atau kalau mau diibaratkan, saripati, intisari dari ilmu syariah adalah ilmu tasawuf. Na'am, ada mutamaswifah, orang yang bukan ahli tasawuf berpura-pura menjadi ahli tasawuf. Ini dajjal, beda lagi, pendusta ini. Mereka juga mengarang kitab, mereka juga punya pengikut, mereka juga mempunyai pembahasan-pembahasan, dikait-kaitkan dengan ayat, dengan Quran. Ini gawat ini, dari dulu sudah ada. Paling aman kalau Anda ingin menemukan mana tasawuf yang sahih dan tasawuf yang tidak sahih, harus punya marja'. Marja'una yang sangat diakui di dalam tasawuf adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kalau mau rada ke bawah, Al-Imam Suyuti, itu ya muhaddits, ya faqih, ya mutafannin, ya sufi. Maka kata Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki di salah satu pengajian beliau itu, saya dengar di rekamannya, Imam Suyuti itu mudghamis, jadi tenggelam dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam tasawuf. Padahal beliau muhaddits, musnid, hafid, segala macam gelar alqab ulama syariah punya. Hanya mujtahid mutlak saja yang dibantah oleh beberapa ulama, itu pun ada yang membenarkan. Itu bisa kita jadikan rujukan. Satu zaman dengan beliau Syekh Abdul Wahab Syarani, bisa kita jadikan marja'. Kalau untuk masyarakat Indonesia sudah ada tariqah di Nahdlatul Ulama, buku-bukunya juga sudah keluar, maraja'-maraja'nya bisa kita pakai untuk orang Indonesia. Nah, salah satu dari
pembahasan yang sangat penting di dalam tasawuf adalah masalah bermimpi Rasulullah SAW di alam tidur. Bahkan sebagian dari kaum sufi banyak yang sampai ke yaqadzah. Saya tidak tahu kata-kata banyak itu untuk zaman dulu apa sampai zaman sekarang. Kalau ada positif. Kalau zaman dulu banyak, taunya banyak ya dari kitab-kitab. Kita lihat saja di Jami' Karamatul Awliya itu tidak terhitung yang bertemu Rasulullah SAW secara yaqadzah, secara jaga. Kalau kita kembali kepada kaidah bahwa setiap wali kalau wafat pasti ada gantinya, ya mestinya sama saja. Sekarang juga masih banyak, hanya mastur, tidak terkenal. Ada positif. Sulit untuk mendeteksi mereka ada di mana. La ya'riful waliyya illa al-wali. Adanya sih ada. Ini hari ini yang saya nukil dari kitab Al-Kawakib Az-Zahirah fi Ijtima'il Awliya Yaqadzah bi Sayyidid Dunya wal Akhirah, karangan Abdul Fadl Abdul Qadir bin Husain atau rupanya Syadilinya, orang Syadilinya. Ini dari halaman 46. Ini sengaja saya ambilkan dari zaman sahabat Nabi untuk menepis pendapat-pendapat orang yang mengatakan itu bikinan, isapan jempol. Di zaman Rasulullah dan sahabat tidak ada. Ternyata terjadi. Ini ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maklum bahwa Ibn Abbas di zaman Nabi masih sangat belia, sangat muda. Nah, setelah Rasulullah wafat kan beliau masih lama itu hidup di alam dunia. An Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini riwayat juga banyak saya temukan di Kutubun Nabhani. Sayyidina Abdullah bin Abbas habrul ummah, ulama besar umat Nabi Muhammad. Pangkatnya di dalam hadis mukfir, meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Kelebihan beliau yang lain tafsir. Beliau dapat keajaiban ilmu tafsir dan ta'wil karena barakah doa Rasulullah SAW yang mendoakan beliau ketika beliau masih kecil. Hadis terkenal itu, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Wa du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, fa asbah Sayyidina Abdullah bin Abbas habrul ummah, mufassirul ummah, habrul ummah. Kemudian beliau itu orang yang suka berfikir. Ada kan kata-katanya yang terkenal itu, maniltul ilma illa bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya tidak mendapatkan ilmu kecuali dari dua hal: lisan yang selalu bertanya, beliau sangat suka bertanya tentang ilmu, wa qalbin aqul, dan hati beliau selalu hidup, berakal, tafakkur, tidak pernah berhenti beliau merenung. Karena itu yang kita baca hari ini juga karena beliau merenung ini terjadi. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam tidur. Mimpi ini masih di alam tidur. Ketika beliau bangun, وبقي بعد أن استيقظ متفكرا في هذا الحديث. Ketika beliau bangun dari tidur, beliau merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang bermimpi aku di alam tidur, maka dia akan melihat aku di alam jaga. Ini yang mengenang hadis Ibn Abbas, sedangkan beliau nggak pernah berhenti tafakur sebelum selesai. Ditafakuri sama beliau ini. Ya mungkin kalau cara saya yang tafakur ini saya, beliau jelas lebih. Nabi Muhammad tidak mungkin bohong, pasti benar. Kalau beliau bersabda, siapa-siapa yang melihat aku di alam mimpi pasti akan bertemu aku terang-terangan. Tidak mungkin bohong ini. Betul, Nabi Muhammad sudah di alam barzah. Ini saya cuma mimpi. Tapi ini Nabi loh, yang ngomong Nabi ini, tidak mungkin dusta. Mungkin pikiran itu berkecamuk. Fadakhala alaihi ba'du ummahatil mu'minin la'allaha khalatuhu Maimunah. Kemudian kebetulan berkunjung ke beliau khalah beliau, bibi beliau Sayyidah Maimunah. Fa akhrajat lahu mir'ah. Sayyidatuna Maimunah ini zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Maimunah mengeluarkan satu kaca. Jadi kaca itu di zaman Nabi sudah ada ya, kaca yang buat ngaca itu di zaman Nabi sudah ada itu. Allati kanat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara fiha. Kemudian Sayyidah Maimunah bilang, ini kaca yang dulu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkaca. Ini kata-kata ini ada yang di riwayat Nabhani, di kitabnya Nabhani. Kalau di sini tidak ada, saya ingat itu. Ini kaca yang dulu dipakai Rasulullah SAW untuk berkaca. Kalau bahasa kita begitu. Kalau bahasa Arabnya, kalau saya tidak salah ingat, hadhihi mir'atuhu, gitu. Sambil dilihatkan. Apa yang terjadi? Ayyuhal ikhwan, fanadhara fiha fara'a suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara surata nafsih. Begitu Ibn Abbas melihat ke kaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lihat di kaca itu bukan badan beliau, bukan muka beliau, tapi badan dan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian ini sangat jelas dan gamblang, tidak ada ucapan Nabi yang tidak terjadi. Jadikan prinsip di dalam batin, kalau ada hadis sahih betul-betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi belum terjadi, jangan sampai Anda menyangka tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Kalau belum terjadi, ada kesalahan. Yang dimaksud al-murad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hadis ada murad. Jangankan hadis, siapa saja berbicara kan ada tujuannya. Kadang kalimatnya A, tujuannya B. Kesalahannya di siapa? Si pendengar. Kalau urusan hadis, kesalahannya di siapa? Di kita, si pembaca yang kurang memahami muradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Syafi'i itu kan boleh dibilang orang yang paling cerdas di alam dunia. Ba'da sahabat ya, ba'da sahabat yang paling cerdas di alam dunia boleh dibilang Imam Syafi'i. Atau mungkin lebih tepat, kaliber kelompok orang-orang tercerdas lah. Bahwa orang tercerdas ba'da sahabat ada berapa, itu pasti Imam Syafi'i masuk di situ. Apa kata Imam Syafi'i dalam masalah hadis? Amanna billah wa bima jaa 'anillah 'ala muradillah. Ini akidahnya beliau. Wa amanna bi Rasulillah. Ini masalah hadisnya ini. Wa ma jaa an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai muradnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis itu, muradnya Nabi apa? Itu yang saya ikuti, yang saya imani itu. Ibn Abbas Zaki Abgari, jenius beliau di dalam memahami hadis yang sangat sulit ini.
beliau tetap dalam koridor, tidak mungkin Nabi bohong. Akhirnya tiba-tiba terjadi begitu saja, muncul jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat di dalam kaca yang dibawa oleh Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha